Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasiku sekalian. Kembali lagi di podcast kami, Podcast Ruang Lingkup Pendidikan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yuri Nur Ananta Syahri sebagai host dalam segmen kali ini. Dan teman saya, Ahmad Zaki Catami. dan kami berdua akan membawakan podcast kali ini dengan tema yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan kita, yaitu mengenai pendidikan di era sekarang dalam sudut pandang generasi muda. Maka dari itu kita mendatangkan kedua narasumber kita, yang mungkin narasumber ini cukup muda. Belum menikah juga. Mungkin salah satunya di sini ada Salim Hambali dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Putra. Oke, baik. Kali ini kita akan bertanya-tanya kepada para pemuda yang telah hadir kali ini mengenai pendidikan. Mungkin kita bisa tanya dulu kepada Mas Putra. Salim nih. Mas Salim. Oh, mau siapa dulu? Mas Salim dulu kali ya? Mas Putra boleh. Mas Putra. Setelah boleh ya. Oke, Mas Putra. Jadi menurut Mas Putra ini mengenai pendidikan sekarang kita ini ya, apa sih yang Mas Putra rasakan dalam pendidikan kita, dalam pendidikan kurikulum yang telah diterapkan pada masa-masa kita ini? Sebagai guru tentunya. Baik, mungkin dari segi administrasi dan bagi pembelajaran tentunya mengalami perkembangan ya. Karena memang tentu setiap tahun atau setiap generasi akan ada namanya masa perbaikan, evaluasi dalam peningkatan. Tapi yang saya rasakan selama ini, mungkin kita juga dulu pernah merasakan sekolah di bangku SD atau dari TK mungkin ya nanti kemarin. Ada beberapa kebijakan yang menurut saya ini perlu jadi pertimbangan. Kenapa demikian? Banyak kasus yang terjadi yang ditemukan di masyarakat, terlebihnya yang sempat sedikit viral itu tentang TKA. Ada mana itu tes bagi anak SMA ataupun SMK, SMP, mereka bahkan belum bisa berhitung matematika dengan materi yang sederhana. Nah, ini tentunya harus menjadi sebuah tanda kutip ya. Tentunya ini di ranah SD. Sekarang di ranah SD. Nah, tentu tanda kutip apa sih problem yang dihadapi saat ini? Kalau dari pengamatan saya sendiri itu kebijakan yang berubah. Contohnya saya ambil sampel aja. Contohnya di era kita dulu sekolah itu ada namanya kebijakan tinggal kelas. Betul. Nah, ini sangat berpengaruh banget ya, sangat berpengaruh dari minat bakat anak itu belajar dan bagaimana juga responsif terhadap kepedulian orang tua dengan tumbuh kembangnya anak. Sehingga banyak tidak sedikit orang tua yang beranggapan pasti bakal naik kelas. Jadi mungkin terlalu menyepelekan ya. Betul. Jadi menurut Mas Putra, jadi di era sekarang ini banyak yang menganggap mudah dalam untuk jenjang naik ke kelas itu, sehingga mereka selalu menganggap bahwasanya kita udah pasti bakal naik kelas. Betul. Sehingga untuk mutu kualitas dari siswa tersebut juga tentunya mengalami penurunan ya. Betul. Sehingga ada istilah orang dulu SMP orang dulu itu setara dengan orang-orang kuliah saat ini yang S2. Itu kenapa demikian? Tentunya harus menjadi sebuah perhatian buat kita. Apa yang membuat ada ungkapan seperti itu? Jadi kira-kira satu kata untuk generasi muda saat ini dalam masa pendidikan ini apa sih, Mas? Satu kata untuk generasi pendidikan ini harusnya ada kolaborasi antara orang tua dan guru, pihak sekolah ataupun baik dari Menteri Pendidikan dan sebagainya, tentunya harus bekerja sama untuk melihat apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dikembangkan. Tapi ya kalau misalnya gue ngeliat zaman sekarang tuh ya karena susahnya mencari pekerjaan gitu ya. Jadi kedua orang tua tuh udah fokus ke kerjaannya untuk membiayai sekolah anaknya sampai-sampai melupakan anak-anaknya gitu. Misalkan dari sekolah gue pribadi gitu ya, mungkin yang gue lihat dari sekitar tuh kenapa banyak murid gitu ya yang mungkin lupa mengerjakan PR-nya gitu, terus kurang tangkap dalam pembelajaran itu karena kurangnya mungkin perhatian khusus di rumahnya gitu menurut gue. Jadi udah sibuk kerja ya karena kebanyakan orang tua pada sibuk kerja sampai-sampai yang harusnya
di rumah itu mengayomi anaknya menjadi terabaikan. Makanya mungkin di zaman gue dulu tuh anak ADHD itu mungkin kalau di kelas gue sendiri ya itu nggak ada. Makanya gue baru nemuin tuh di zaman sekarang, di SD sekarang itu kenapa ada banyak murid ADHD itu gue juga masih bingung ya penyebabnya apa. Apakah mungkin dari kelainan orang tua atau mungkin emang udah dari lahir ada kelainan gitu. Coba mungkin tanggapan dari kalian gimana kira-kira? Kalau dari saya sendiri, ADHD itu mungkin sudah ada dari sejak dulu ya. Tapi mungkin eh, zaman dulu itu untuk teridentifikasi itu ADHD itu pemahaman itu mungkin sangat minim, sehingga iya, benar. menjadi kita ini ADHD, ini enggak, seperti itu. Untuk saat ini kan tentu informasi-informasi itu terlebih di pusat kota ya. Informasi-informasi itu tentu sangat cepat masuk kepada kita. Dan itu kembali lagi yang seperti saya sampaikan tadi di awal, walaupun ini menurut pertimbangan saya sendiri ya, walaupun orang tua itu sibuk bekerja, dengan adanya kebijakan tinggal kelas, dengan adanya kebijakan tidak lulus dari sekolah, itu menjadi sebuah titik perhatian. Ini saya ambil sebagai contoh aja, karena kita sebagai seorang guru, tentunya ketika sekolah itu tidak meluluskan satu siswa, misalnya dia di kelas 6, tidak meluluskan satu siswa karena memang nilainya itu tidak bisa diangkat. Contoh kita ambil dia ADHD lah atau dan lain sebagainya. Tentu yang akan dipermasalahkan oleh pemerintah itu adalah sekolahnya. Betul. Ini kenapa anak ini nggak bisa lulus? Padahal memang secara kita mau ngambil nilai dari mana? Dari pembelajarannya, dari semua kan itu tentu ada kalkulasinya juga ya. Nah di situ maka menurut saya kebijakan yang ini tuh kurang tepat sih. Kalau menurut saya kurang tepat. Kenapa? Menurunkan kualitas dari setiap anak itu. Tapi yang gue pahami sampai sekarang ya, kenapa ada banyak perbedaan gitu ya. Salah satunya mungkin di kurikulum sebelumnya, anak-anak ABK tuh bisa dibilang belum punya apa ya biasanya. Kayak sekarang kan gitu mungkin anak ABK itu atau anak ADHD ada yang bisa masuk ke sekolah swasta biasa gitu. Nah di zaman gue dulu mungkin anak ABK atau ADHD tuh sangat sedikit, gue nggak tahu faktornya apa. Tapi kemarin gue sempat main tuh ke Al Azhar ya, jadi gue nemuin siswa yang ABK yang sama sekali nggak bisa berdiri. Nah itu mungkin di zaman gue tuh belum ada tuh. Jadi sekarang bisa dibilang ada pertimbangan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, diperhatikan lebih khusus tentunya oleh pemerintah. Tapi di sisi lain ya jadi guru swasta atau guru sekolah negeri harus menanggung akibatnya gitu, harus melayani mereka dengan baik gitu. Jadi nggak bisa membedakan anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus sih menurut gue. Jadi ada bagusnya juga kurikulum Merdeka sekarang memperhatikan mereka yang sudah berkebutuhan khusus atau ADHD, tapi di sisi lain gurunya yang harus ekstra untuk memperhatikan anak-anaknya. Oke, jadi ya tadi dari pembahasan tadi itu mungkin kita juga ada satu pertanyaan yang mungkin untuk Mas Salim ya. Kira-kira kan kalau misalkan kita lihat dari memang kalau kalkulasi dari segi akademis ya, bukan di luar bakat ya, mungkin anak-anak terkadang banyak yang kurang ya kan, tetapi mereka punya kelebihan di lain bidang. Nah jadi mungkin dalam kurikulum ini kenapa tidak ada apa namanya naik kelas seperti yang tadi dibilang Mas Putra itu, mungkin ya dia memang punya kelebihan di lain bidang, jadi istilahnya kita bisa mengembangkan anak tersebut dengan bidangnya sendiri gitu. Jadi ketika kita melihat dalam segi akademisnya kurang, mungkin kita bisa lihat dari bakat dan minatnya gitu. Jadi dari minat bakat anaknya itu ada kelebihan nih, jadi bisa menjadi pertimbangan dia jadi naik gitu. Jadi mungkin kadang-kadang di era SD sekarang ya tentunya ya, mungkin kan mas-mas semua ini sudah mengajar di ranah SD tentunya. Ya, itu gimana tuh Mas Salim? Jadi pertanyaannya terkait anak ADHD yang dia tuh mungkin di akademisnya kurang. Betul. Tapi dia tuh punya bakat tertentu. Betul. Contoh misalkan ada yang pinter kan, kalau yang pinter ada juga kekurangannya, itu misalkan dia dalam kayak gotong royong ya, dia sedikit mempunyai kekurangan, kayak kurang
bersosialisasi, dan pada akhirnya dia kayak menyendiri. Dan mungkin ada yang tidak pintar gitu, dia jadi sosialisasinya bagus dan juga dalam kayak gotong royongnya bagus gitu kan. Itu jadi gimana tuh menurut Mas Salim? Kalau menurut saya untuk anak ADHD biasanya kan dia itu perilakunya tuh berbeda ya dari anak biasanya. Nah, dan bakatnya juga biasanya itu untuk pendidikan kurang ya. Biasanya mungkin lebih ke kesenian atau yang berkaitan Betul. seperti itu ya. Betul. Nah, sayangnya di pendidikan Indonesia sekarang ini kita lebih fokusnya tuh ke nilai akademis ya. Jadi untuk kayak kenaikan kelas dan sebagainya itu tergantung nilai akademis, Betul. bukan nilai bakat. Jadi tidak cocok dengan anak-anak seperti itu yang bakatnya mungkin di akademis kurang, tapi di lain hal dia bakatnya bagus itu, bisa dikembangkan lebih luas. Ya. Jadi pada intinya memang dalam keputusan dari pemerintah ini mengenai yang sekarang di era sekarang kita ini, ya kelebihannya ya kita bisa mengembangkan anak itu di lain bidang hal gitulah ya. Ya jadi mungkin menurut gue tuh PR khusus untuk guru-guru zaman sekarang ya, beda dengan guru yang sebelum-sebelumnya, harus lebih ekstra memperhatikan anak-anaknya sih, karena anak ADHD tuh ya ada yang nggak bisa dideteksi gitu, misalnya kayak ternyata anak ini ADHD tapi di kelakuannya biasa aja gitu. Nah mungkin ada beberapa orang tua yang jujur, ada beberapa orang tua yang hanya diem saja gitu. Jadi menurut gua wali kelas tuh emang harus aktif menanyakan terutama kepada orang tuanya dan juga kepada anak-anaknya. Ya mungkin harus lebih ekstra lah, karena perbedaan zaman juga. Sekarang zamannya udah apa-apa HP gitu, handphone ya, anak-anak kecil juga sekarang ya sudah terbiasa dengan handphone, jadi mungkin agak tercemar ya. Jadi yang harusnya di zaman kita dulu kan mungkin handphone alat komunikasi itu kan jarang ya, terbatas gitu. Jadi bedanya mungkin itu ya, jadi kita lebih banyak aktivitas yang di lain bermain handphone gitu, jadi kita lebih aktif dengan dunia sekitar dibandingkan dengan zaman sekarang yang hanya menonton handphone atau televisi. Ya jadi dari Mas Putra lagi nih, balik nih, kira-kira apa sih yang paling Mas Putra rasakan, yang paling Mas Putra nikmati dalam sistem pendidikan sekarang itu, yang Mas nikmati nih ketika mengajar sebagai guru tentunya, apa yang paling Mas nikmati? Untuk saat ini yang paling menikmati itu untuk pembelajaran sekarang itu lebih banyak seperti implementasi materi dalam bentuk pengamalan keseharian mereka, itu sangat bermanfaat banget buat anak, dan pengembangan secara administrasi lebih rapi dan lain sebagainya, itu sangat menambah kemajuan juga buat guru seperti itu. Nah sebaliknya kalau misalkan dari dalam segi dalam segi keluhannya lah dari seorang guru, bukan keluhan, lebih ke kekurangannya dalam pendidikan sekarang nih, apa nih yang bisa Mas rasakan gitu, yang mungkin yang kurang enak dinikmati gitu dari Mas Putra? Nah, mungkin berdasarkan pengalaman aja kali ya, berdasarkan sebagai guru nih, apa kurang nikmatnya itu kenapa gitu, apa yang merasa diberatkan? Sebenarnya bukan kurang nikmat sih, mungkin setiap kita namanya bekerja profesi apapun itu pasti ada namanya kendala-kendala yang dihadapi, tapi yang selama ini yang saya rasakan sendiri juga dalam bidang mengajar ini, tentunya ada namanya hubungan sosial, baik kita kepada murid, baik kita kepada sesama guru, atau kita kepada orang tua. Nah yang sering saya temukan itu adalah banyak terjadinya kesalahpahaman antara orang tua dan guru. Miskomunikasi ya. Pastinya tentu setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dan tentunya guru juga menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun sering terjadinya kadang miskomunikasi dari
antara orang tua dan guru. Namun secara menyeluruh itu hanya beberapa poin kecilnya saja, tapi secara menyeluruh orang tua pastinya sudah mendapatkan arahan dari manajemen sekolah pada saat mereka awal masuk di sekolah tersebut, program apa saja mereka akan lakukan terhadap anak-anak mereka, pembinaan baik dari segi akademik, baik segi dari level kognitif mereka dan lain sebagainya. Tentunya itu sudah disampaikan di awal tahun mereka mau. Ya baik, kita akan mulai ke segmen berikutnya, yaitu pesan-pesan dari para narasumber kita mengenai tentang pendidikan di sekolah. Ya mungkin kita beralih ke sebelah kiri saya dulu, yaitu Salim. Silakan mungkin ngasih pesan-pesan ke yang ya boleh ke guru, boleh ke anak murid, boleh ke orang tua juga gitu. Jadi silakan. Kalau pesan dari saya untuk di sistem pendidikan ini, kita tuh sangat butuh yang namanya kerjasama ya. Kerjasama, terutama kalau untuk pendidikan ini antara sekolah dengan wali murid atau orang tua siswa ya, karena kadang ada sebagian orang tua tuh yang merasa kalau misalkan sekolah itu bagaikan tempat laundry. Oke. Itu Tempat tuh. laundry. Nah jadi tuh Kejam. mereka maunya tuh terima jadi mau nggak, saya nggak mau tahu, saya mau anak saya jadi gini di Ya. sekolah. Lebih kayak Gitu. ke tukang fotokopi nggak sih? Bisa Bisa jadi juga, bisa jadi. ya, tanpa mempertimbangkan kalau misalkan sebenarnya pendidikan yang utama itu kan di rumah juga termasuk Betul, ya. betul. Sebelum sekolah anak-anak di rumah diajarkan sama orang tuanya, misalkan mengenal huruf dasar atau misalkan mengenal huruf angka-angka. Iya. Ya tuh kadang ada orang tua yang seperti itu ya. Terus pesan lagi untuk penggunaan gadget. Nah, sekarang kan di era yang banyak penggunaan gadget ya, dari dewasa maupun anak-anak. Nah itu pengawasan orang tua terhadap anak-anak dalam bermain gadget itu harus Diawasi. harus diawasi, lebih maksimal. harus dibatasi penggunaan gadgetnya, karena penggunaan gadget itu sangat berpengaruh dalam anak ketika pembelajaran. Ada anak yang dia itu nangis di sekolah karena dia mau main gadget. Oh, berarti itu menjadi salah satu penyebab burnout juga ya untuk siswa ya. Bisa karena dia biasa di rumah, mungkin ketika liburan, ketika weekend, Iya betul. dia full bermain gadget di rumah tanpa ada pembatasan, ada pengawasan dari orang tua. Jadi ketika di sekolah, karena sekolah lumayan lama kan dari pagi hingga siang, Dan itu tidak boleh menggunakan HP gitu ya. tidak menggunakan gadget, anak itu menangis karena ingin bermain gadget. Iya. Nah, jadi perlu diperhatikan kembali ya. Nah, terus itu juga perlu kembali lagi ke awal, perlu kerjasama antara orang tua dengan sekolah ya, untuk penggunaan gadget tersebut. Ya mungkin bisa. Iya, mungkin dari Mas Putra nih untuk teman-teman yang lagi menuntut ilmu, mungkin pesan-pesan singkatnya. Tetap semangat, terus berkembang agar kita bisa menciptakan atau membuat generasi-generasi terbaik. Sebagaimana kita ada dua orang, kalau saya kalau di Indonesia ada satu tokoh orang hebat, yaitu Soekarno. Kalau kita sebagai seorang muslim itu ada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan sangat membutuhkan peran seorang anak muda. Dengan peran seorang anak muda inilah mampu membangun generasi-generasi yang terbaik. Ada pepatah mengatakan syubbanul yawm rijalul ghad ya. Pemuda hari ini tentunya adalah pemimpin masa depan. Jadi seperti itu. Mungkin terima kasih banyak kepada para narasumber kita kali ini atas ceritanya yang Masya Allah luar biasa. Semoga obrolan kita ini menjadi salah satu sudut pandang baru bagi pendidikan kita ini ya. Dan buat teman-teman kita jangan lupa semuanya like, share, and subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Mungkin narasumber ini cukup muda.
masih muda ya, jadi masih